Minasan konnichiwa, Muzukashi no Guru Nasu desu. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan kembali materi Minano Nihongo 2, di mana kita sudah memasuki bab yang ke-37. Di bab ini, kita hanya akan mempelajari satu materi saja, yaitu tentang kata kerja bentuk pasif. Pertama, kita akan mempelajari perubahan bentuk kata kerjanya terlebih dahulu, berikutnya baru bagaimana cara menggunakan kata kerja bentuk pasif dalam sebuah kalimat. Baik, kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke bagian bungkei atau pola kalimat. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perubahan kata kerja bentuk pasif. Jadi, bentuk pasif ini kalau dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan di. Misalnya kayak dilihat, dipanggil, diajak, itu biasanya sama seperti bentuk pasif dalam bahasa Jepang. Kita lihat perubahan bentuk kata kerjanya. Untuk golongan 1, 9 akhirannya diubah ke bunyi A ditambah reru. Jadi kalau misalnya yomu menjadi yomareru. Kau, kawareru. Toru, torareru. Pokoknya semua akhiran utsuru, bumu, nugu, kusu diubah ke bunyi A ditambah reru. Kemudian untuk golongan 2, akhiran ru-nya diubah menjadi rareru. Misalnya taberu menjadi taberareru. Miru menjadi mirareru. Oshieru menjadi oshierareru. Satu lagi, untuk golongan 3, karena ini tidak beraturan jadi harus dihafal, suru bentuknya berubah jadi sareru. Kemudian kuru berubah jadi korareru. Misalnya cui suru, artinya menegur, berubah menjadi cui sareru, artinya ditegur. Jadi ini adalah cara bagaimana merubah kata kerja ke bentuk pasif. Nah, ada satu hal yang harus teman-teman perhatikan di sini, yaitu untuk golongan 2, bentuknya sama seperti potensial. Jadi kalau cuma dengar kata taberareru aja, maknanya bisa potensial, bisa pasif. Kalau potensial kan artinya bisa makan, taberaremas. Kalau pasif, dimakan, taberaremas. Sama. Nah, cara bedanya di mana harus diperhatikan konteks kalimatnya. Dilihat bentuk kalimatnya seperti apa. Antara pasif dengan potensial ini jauh berbeda. Hanya mirip bentuk kosakatanya saja. Jadi seharusnya teman-teman tidak akan bingung ketika menerjemahkan. Baik, berikutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai perbedaan kalimat aktif dengan pasif. Di sini saya sudah menyiapkan masing-masing 2 contoh. Contoh kalimat aktif misalnya seperti ini. Sensei ga watashi o homemashita. Homeru artinya memuji. Jadi, guru memuji saya. Ini kalimat aktif, biasa, yang selama ini kita gunakan. Nah, kalau kalimat ini diubah ke dalam bentuk pasif, urutan kosakatanya kan berubah. Kalau di bahasa Indonesia, bentuk pasifnya itu saya dipuji oleh guru. Nah, dalam bahasa Jepang, kalimatnya menjadi seperti ini. Watashi wa sensei ni homeraremashita. Yang tadinya homeru berubah menjadi homerareru. Kemudian karena dipuji oleh sensei, maka sensei-nya menggunakan partikel ni. Sensei ni homeraremashita. Ini saya yakin teman-teman udah paham. Oleh atau dari itu kan bisa menggunakan partikel ni. Jadi sensei ni homeraremashita dipuji oleh sensei atau dipuji sensei. Watashi wa sensei ni homeraremashita. Watashinya sebagai subjek atau topik kalimat. Kalau di kalimat aktif, sayanya sebagai objek karena guru memuji saya. Kalau saya dipuji oleh guru, watashi wa sensei ni homeraremashita. Ini kalimatnya simple, hanya 3 kata. Saya, sensei, dan dipuji. Kemudian contoh kalimat yang kedua, ini terdiri dari 4 kata. Misalnya seperti ini. Haha ga watashi ni kaimono o tanomimashita. Ibu meminta saya belanja. Atau ibu meminta kepada saya untuk belanja. Ini kalimat biasa. Haha ga ibu, watashi ni kepada saya, kaimono o tanomimashita, meminta belanja. Jadi, ibu minta saya untuk belanja. Nah, ketika ini diubah dalam bentuk pasif, artinya kan menjadi saya diminta ibu untuk belanja. Kalimatnya menjadi seperti ini. Watashi wa haha ni kaimono o tanomaremashita. Tanomu berubah menjadi tanomareru. Karena diminta oleh ibu, jadi hahanya menggunakan partikel ni, dan topiknya adalah saya. Watashi wa haha ni kaimono o tanomaremashita. Ini bentuk pasif yang paling basic, paling standar. Nanti ketika digunakan dalam percakapan, itu biasanya subjek atau topik kalimatnya tidak disebutkan, atau di-skip.
Jadi watashi wa-nya hilang. Misalnya, kino sensei ni homeraremashita. Kino haha ni kaimono o tanomaremashita. Itu ketika digunakan dalam percakapan sehari-hari. Baik, sekarang kita lihat 3 kalimat yang ada di bagian bungkei. Kalimat pertama seperti ini. Kodomo no toki yoku haha ni shikararemashita. Kodomo no toki, ketika masih kecil, yoku haha ni shikararemashita, sering dimarahi oleh ibu. Shikararemashita artinya dimarahi. Dari kata shikaru, golongan 1, berubah menjadi shikarareru. Ini subjeknya tidak disebutkan. Jadi kata watashinya nggak ada. Kalau mau dimunculin, menjadi watashi wa kodomo no toki yoku haha ni shikararemashita. Kodomo no toki dan yoku ini merupakan informasi atau keterangan tambahan. Intinya kan watashi wa haha ni shikararemashita. Saya dimarahin ibu. Kalau watashinya dihilangin, jadi cuman haha ni shikararemashita. Jadi teman-teman harus bisa langsung nangkep. Ketika dengar orang ngomong haha ni shikararemashita, itu berarti saya dimarahin oleh ibu. Apakah sering, atau kadang-kadang, atau dimarahinnya itu kapan, itu hanya informasi tambahan saja. Kemudian kalimat yang kedua, Rasshu no densha de ashi o fumaremashita. Rasshu no densha ini maksudnya kereta jam sibuk. Kayak kereta jam 7, atau sore hari, jam 5, jam 6. Itu kan jam-jam sibuk ya. Disebut Rasshu no densha. Ashi o fumaremashita. Fumaremashita artinya diinjak. Jadi kaki saya diinjak. Bentuk kamusnya fumu, menjadi fumareru. Kaki saya diinjak di kereta jam sibuk. Rasshu no densha de ashi o fumaremashita. Ini juga sama, kata watashinya tidak disebutkan. Kalau mau dimunculin menjadi watashi wa rasshu no densha de ashi o fumaremashita. Tetap, topiknya adalah watashi. Ini pun juga sama. Ketika teman-teman mendengar ada orang ngomong ashi o fumaremashita, itu berarti kaki saya diinjak. Atau te o kamaremashita. Kamaremashita itu dari kata kamu yang artinya menggigit. Te o kamaremashita artinya tangan saya digigit. Misalnya kalau digigit oleh anjing, inu ni te o kamaremashita. Di kalimat yang kedua ini, dia diinjak oleh siapa tidak disebutkan. Kalau mau disebutin, bisa aja. Jangan lupa pakai partikel ni. Misalnya diinjak oleh seseorang, menjadi dareka ni ashi o fumaremashita. Kemudian kalimat yang ketiga, Horyuji wa 607 nen ni tateraremashita. Horyuji itu nama tempel di Kyoto. Tateraremashita berasal dari kata tateru, artinya membangun. Tateraremashita menjadi dibangun. Jadi kuil Horyuji itu dibangun pada tahun 607. Kalimat ini sedikit berbeda dengan sebelumnya. Kalau yang pertama atau yang kedua, itu kan topik atau subjeknya adalah saya atau orang. Tapi kalimat yang ketiga ini, topiknya adalah Horyuji, sebuah kuil. Jadi bentuk pasif juga bisa digunakan dalam kalimat seperti ini. Kuil Horyuji dibangun pada tahun 607. Di sini tidak mempersoalkan juga siapa yang membangun. Kalau misalnya mau ditambahin, dibangun oleh siapa, ya tinggal menggunakan partikel ni. Dare-dare ni tateraremashita. Jadi subjek atau topik kalimat pasif itu nggak melulu harus manusia. Bisa juga benda mati seperti ini. Berikutnya ada sedikit catatan yang harus teman-teman perhatikan ketika menggunakan kata kerja bentuk pasif. Pertama, kalimat pasif sering digunakan untuk mengungkapkan adanya sebuah gangguan. Misalnya kayak kalimat yang tadi, kaki saya diinjak, atau saya dimarahi. Itu kan merupakan sebuah gangguan. Kita merasa nggak enak atau nggak nyaman ketika dimarahi atau diinjak. Contoh lain misalnya kayak dicuri atau digigit. Itu semua kan merupakan bentuk sebuah gangguan. Nah, ketika kita merasa terganggu seperti itu, bisa menggunakan bentuk pasif. Kemudian yang kedua, jika hal tersebut merupakan perbuatan baik, jadi bukan gangguan ya, maka pakai pola te moraimasu. Ini yang sebelumnya teman-teman pernah pelajari. Dalam bahasa Indonesia, te moraimasu ini kan bisa juga diartikan di. Kalau ada yang lupa, silakan cek lagi materi bab 24. Misalnya katte moraimasu artinya jadi dibeliin. Okutte moraimasu dikirimin atau dianterin. Sasotte moraimasu diajakin. Itu kan bukan sebuah gangguan biasanya. Ketika kita dibeliin sesuatu atau diajakin kemana sama temen, malah biasanya kita berterima kasih. Udah dibeliin, udah dianterin. Nah, kalau mengandung perbuatan baik seperti itu, maka pakai te moraimasu.
Ini teman-teman harus hati-hati, karena dalam bahasa Indonesia dua-duanya bisa diartikan di. Pokoknya kalau merasa terganggu, pakai aja pasif. Kalau merasa berterima kasih atau menerima perbuatan baik, pakai aja te moraimasu. Kemudian catatan yang ketiga, tapi bisa juga digunakan untuk sesuatu yang bukan gangguan dan juga bukan perbuatan baik. Jadi bukan dua-duanya ya. Misalnya saya dipanggil buco. Buco ni yobaremashita. Biasanya itu tidak menjelaskan sebuah gangguan, hanya kenyataan saja. Saya dipanggil oleh buco. Atau misalnya kayak kalimat yang tadi, Horyuji wa 607 nen ni tateraremashita. Bentuk kalimat yang seperti itu kan juga bukan merupakan sebuah gangguan atau perbuatan baik. Jadi tidak semua bentuk pasif itu mengungkapkan adanya sebuah gangguan. Harus diperhatikan konteks kalimatnya seperti apa. Tapi memang sering digunakan untuk mengungkapkan adanya sebuah gangguan. Kemudian catatan yang keempat, yang diangkat sebagai topik kalimat bukan benda atau sesuatu yang dimiliki, melainkan pemiliknya. Jadi benda yang dimiliki itu biasanya tidak digunakan sebagai topik kalimat, melainkan pemiliknya. Ini agak sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Contoh misalnya, sepeda saya diperbaiki oleh teman. Kalimat dalam bahasa Jepang seperti ini. Watashi wa tomodachi ni jitensha o shuri saremashita. Satu lagi, watashi wa tomodachi ni jitensha o shuri shite moraimashita. Yang atas menggunakan bentuk pasif, yang bawah menggunakan bentuk te moraimasu. Bedanya apa? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau misalnya pakai bentuk pasif, itu berarti merupakan sebuah gangguan. Kalau te moraimashita, berarti pembicara menerima perbuatan baik. Nah, biasanya kan dalam situasi seperti ini itu kita menerima perbuatan baik. Karena sepeda kita sudah diperbaiki oleh teman. Kita merasa bersyukur. Kecuali misalnya, saya nggak pengen sepeda saya diperbaiki. Tapi teman saya seenaknya aja memperbaiki sepeda saya. Tanpa izin misalnya. Jadi saya merasa terganggu. Itu baru bisa menggunakan bentuk pasif. Tapi ketika kita menerima sebuah perbuatan baik, maka harus menggunakan bentuk te moraimasu. Nah, kedua kalimat ini, subjek atau topiknya adalah saya, bukan sepeda saya. Jadi bukan watashi no jitensha, tapi watashi wa tomodachi ni jitensha o shuri saremashita. Atau watashi wa tomodachi ni jitensha o shuri shite moraimashita. Jadi baik bentuk kalimat pasif maupun kalimat te moraimasu itu benda mati tidak digunakan sebagai subjek. Yang dimaksud benda mati di sini adalah benda yang dimiliki. Jadi kalau tangan saya digigit anjing atau dompet saya dicuri maling, itu subjek atau topik kalimatnya bukan tangan saya atau dompet saya, melainkan sayanya. Nah, kenapa saya yang harus jadi subjek atau topik kalimatnya? Karena yang menerima sebuah gangguan atau menerima sebuah perbuatan baik itu sayanya, bukan tangan saya, bukan dompet saya. Kalau di kalimat ini bukan sepeda saya. Jadi karena yang menerima perbuatan baik atau merasa diganggu itu adalah saya, maka subjek atau topik kalimatnya adalah watashi. Ini yang harus diperhatikan, karena agak sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau kalimatnya dompet saya dicuri maling, kalimatnya menjadi watashi wa dorobo ni saifu o toraremashita. Atau kalau dalam percakapan sehari-hari, kata watashinya tidak disebutkan. Dorobo ni saifu o toraremashita. Ini adalah beberapa hal penting yang harus teman-teman perhatikan ketika menggunakan bentuk pasif. Baik, itu dia mengenai penjelasan bentuk pasif dan juga 3 kalimat di bagian bungkei. Berikutnya kita masuk ke bagian reibung, atau contoh kalimat dalam percakapan sehari-hari. Kalimat yang pertama seperti ini. Kesa buchou ni yobaremashita. Nanika attan desu ka? Shuchou no reporto no kakikata ni tsuite chūi saremashita. Tadi pagi saya dipanggil oleh buco. Kesa buchou ni yobaremashita. Kata sayanya tidak disebutkan. Tadi pagi dipanggil buco. Saya yang dipanggil. Yobu memanggil menjadi yobareru. Nanika attan desu ka? Apakah ada sesuatu? Shuchou no reporto no kakikata ni tsuite chūi saremashita. Cui suru menegur atau memperingatkan, cui sareru ditegur atau diperingatkan. Jadi saya ditegur oleh buco mengenai cara penulisan laporan dinas. Mungkin saya salah menulis laporan, jadi cui saremashita. Kemudian kalimat yang kedua, doushitan desu ka? Kamu kenapa? Dareka ni kasa o machigae raretan desu. Dareka ni oleh seseorang,
kasao machigae raretan desu. Ini maksudnya payung saya tertukar. Jadi seseorang salah ambil payung saya. Ini agak susah untuk diartikan dalam bahasa Indonesia. Machigaeru itu salah, tapi kalau diartikan disalahkan, itu agak nggak nyambung ya. Jadi maksudnya itu payung saya tertukar oleh seseorang. Jadi ada orang yang salah ambil payung saya. Di sini pembicara nggak bilang payungnya dicuri atau diambil orang. Nanti bahasanya beda lagi. Kalau dicuri atau diambil kan bisa menggunakan torareru. Dareka ni kasao toraretan desu. Kalau misalnya payung saya hilang, ya bisa menggunakan itu. Dareka ni toraretan desu. Tapi kalau machigae rareta itu berarti tertukar. Mungkin karena bentuknya mirip, jadi mudah tertukar. Dareka ni kasao machigae raretan desu. Ungkapan ini harus teman-teman ingat. Tertukar dalam bahasa Jepang itu bisa menggunakan machigae rareru. Kita lanjut kalimat yang ketiga. Mata atarashii hoshi ga hakken saremashita yo. So desu ka? Atarashii hoshi, bintang baru. Hakken saremashita. Hakken suru itu menemukan. Hakken sareru, ditemukan. Jadi ada bintang baru lagi yang ditemukan. Mata atarashii hoshi ga hakken saremashita yo. Nanti di bagian renshu, di buku, kalau teman-teman perhatikan, ada kata hatsumei. Kalau hatsumei itu artinya menciptakan. Hakken menemukan. Jangan sampai tertukar. Kalau hakken ini berarti sebelumnya sudah ada, tapi belum ditemukan. Baru sekarang ditemukan. Hakken saremashita. Kalau hatsumei, artinya diciptakan, jadi sebelumnya tidak ada. Hatsumei saremashita. Diciptakan. Kemudian kalimat yang keempat. Kotoshi no Sekai Kodomo Kaigi wa doko de hirakaremasu ka? Hiroshima de hirakaremasu. Sekai Kodomo Kaigi. Pertemuan anak dunia. Hirakareru berasal dari kata hiraku, artinya membuka atau mengadakan. Bentuk pasifnya menjadi dibuka atau diadakan. Jadi, pertemuan anak dunia tahun ini diadakan di mana? Hiroshima de hirakaremasu. Diadakan di Hiroshima. Kata hiraku ini kanjinya sama seperti akeru ya. Akeru membuka, hiraku pun sama, membuka. Tapi di sini konteksnya membuka sebuah pertemuan atau sebuah acara. Bisa juga diartikan diadakan. Jangan lupa menggunakan partikel de, karena Sekai Kodomo Kaigi ini merupakan sebuah acara atau kegiatan. Jadi tidak menggunakan partikel ni. Kemudian kalimat yang kelima, biru wa mugi kara tsukuraremasu. Kore ga genryo no mugi desu. Kore ga biru ni narun desu ne. Mugi itu gandum, tsukuru itu kan membuat. Jadi mugi kara tsukuraremasu artinya terbuat dari gandum atau dibuat dari gandum. Jadi bir itu terbuat dari gandum. Mugi kara tsukuraremasu. Kore ga genryo no mugi desu. Genryo itu bahan baku. Ini adalah gandum, bahan bakunya. Jadi si pembicara ini dia sambil megang gandum dan ngasih lihat ke si B. Ini loh gandum, bahan bakunya. Kore ga genryo no mugi desu. Kore ga biru ni narun desu ne. Oh, ini yang jadi bir itu. Di sini ada sedikit catatan mengenai bagaimana cara menyatakan bahan yang digunakan. Jadi ada dua cara untuk menyatakan bahan yang digunakan. Bisa pakai kara, bisa pakai de. Bedanya, kalau bahan tersebut berubah bentuk karena melalui banyak proses, menggunakan kara. Seperti membuat bir dari gandum. Kalau sudah berubah jadi bir itu kan gandumnya udah berubah jadi cair. Melalui banyak proses. Sedangkan partikel D itu digunakan ketika bahannya masih terlihat dan tidak melalui banyak proses. Misalnya ketika membangun rumah dari kayu, itu pakai partikel D. Atau membuat salad dari sayuran, juga sama, menggunakan partikel D. Kalau bikin salad kan biasanya cuma potong-potong sayuran, terus dicampur jadi satu. Tidak melalui banyak proses. Dan bahannya juga masih kelihatan di situ. Masih ada kolnya, masih ada tomatnya. Dia tidak mengalami perubahan bentuk dan tidak melalui banyak proses. Jadi tolong diperhatikan kapan menggunakan kara, kapan menggunakan D. Kemudian satu contoh kalimat lagi, yang keenam. Burajiro dewa nani go ga tsukawarete imasu ka? Portogaru go ga tsukawarete imasu. Tsukau menggunakan, tsukawareru digunakan. Jadi di Brazil itu bahasa apa yang digunakan? Nani go ga tsukawarete imasu ka? Ini menyatakan keadaan, jadi bentuk teimas. Tsukawarete imasu.
yang digunakan saat ini tuh bahasa apa? Portogarugo ga tsukawarete imasu. Bahasa Portugal yang digunakan. Ini contoh kalimat pasif yang digunakan untuk menyatakan keadaan yang berlangsung sampai saat ini. Portogarugo ga tsukawarete imasu. Jadi bentuk pasif itu nggak melulu berhubungan dengan kepemilikan. Tidak semua berhubungan dengan saya atau apa yang saya miliki. Tapi bisa juga hal-hal umum seperti ini. Baik, itu dia 6 contoh kalimat yang ada di bagian reibung. Berikutnya kita masuk ke bagian kaiwa atau percakapan. Judulnya Kinkakuji wa 14 seiki ni tateraremashita. Kuil Kinkakuji dibangun pada abad ke-14. Seiki itu abad ya. Ini percakapan antara Gaido dengan Karina-san. Jadi ceritanya Karina-san lagi jalan-jalan sama teman-temannya ke Kinkakuji, dan ini ketika dia lagi ngobrol dengan guide-nya. Pertama, guide-nya menjelaskan tentang Kinkakuji seperti ini. Minasama, achira ga yumei na Kinkakuji desu. Minasang, itu adalah kuil Kinkakuji yang terkenal itu. Kinkakuji wa 14 seiki ni tateraremashita. Kuil Kinkakuji dibangun pada abad yang ke-14. 1950 nen ni ichido yakete shimaimashita ga, pada tahun 1950 pernah satu kali terbakar. Ichido yakete shimaimashita ga, tapi sonogo atarashi tatemono ga taterarete. Setelah itu dibangun bangunan baru. 1994 nen ni Sekai Isang ni narimashita. Pada tahun 1994 menjadi warisan dunia. Sekai Isang itu warisan dunia. Kyoto de ninki ga aru otera no hitotsu desu. Salah satu tera atau wihara di Kyoto yang terkenal dan disukai banyak orang. Hitotsu di sini artinya itu salah satu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau bikin kalimat salah satu, biasanya diakhiri nani-nani no hitotsu desu. Kemudian Karina-san bilang seperti ini. Kirei desu ne. Kabe ga kiniro desu ga honmono no kin desu ka? Kiniro itu artinya warna emas, honmono asli. Jadi dindingnya itu warna emas. Terus Karina-san nanya, honmono no kin desu ka? Apakah ini emas asli? Dijawab, hai. Kin ga 20 kilo gurai tsukawaremashita. Jadi ada 20 kilo emas yang digunakan. Tsukawaremashita. So desu ka? Ano naka ni hairemasu ka? Apakah bisa masuk ke dalamnya? Naka ni wa hairenain desu. Kalau masuk ke dalam, nggak bisa. Ike no mawari o aruki nagara mite kudasai. Silakan lihat sambil jalan-jalan sekeliling kolam. Jadi sambil mengelilingi kolam, silakan lihat. Koyo ga kirei desu ne. Daun musim gugurnya bagus ya. Ini mereka ke situ sedang musim gugur. Jadi koyonya bagus. Lalu gaidonya bilang, Kinkakuji wa koyo to yuki no kisetsu ga toku ni utsukushi to iwarete imasu. Kuil Kinkakuji ini dikatakan utsukushi, cantik, indah atau mempesona, terutama di musim gugur dan musim salju. Koyo to yuki no kisetsu. Yuki no kisetsu itu maksudnya musim dingin, koyo no kisetsu itu maksudnya musim gugur. Toku ni utsukushi, terutama sangat utsukushi, sangat cantik, sangat mempesona. To iwarete imasu. Iu mengatakan, iwareru dikatakan. Ini mengatakan hal umum yang dikatakan oleh banyak orang. Jadi yang bilang seperti itu tuh bukan cuma saya, tapi semua orang. Dan itu bukan menyatakan hal yang terjadi di masa lalu. Tapi sampai saat ini, semua orang bilang kayak gitu. Makanya pakai bentuk teimasu. Toku ni utsukushi to iwarete imasu. Nah, jadi itu dia bagaimana cara menggunakan bentuk pasif dalam percakapan sehari-hari. Kalau contoh di percakapan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepemilikan. Karena ngomongin kuil, jadi kosakata yang digunakan tateraremashita, kemudian tsukawaremashita, dan juga iwarete imasu. Baik, jadi itu dia semua materi di bab yang ke-37 tentang bentuk pasif dari mulai bungkei, reibung, dan juga kaiwa. Sekali lagi, jangan lupa ada banyak hal yang harus teman-teman perhatikan ketika menggunakan bentuk pasif. Pertama, harus bisa bedain apakah kita menerima gangguan atau perbuatan baik. Atau juga hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan baik dan juga gangguan. Satu lagi, ketika berhubungan dengan kepemilikan atau ada benda yang dimiliki, subjek atau topik kalimatnya harus tetap saya, bukan benda. Ini yang agak sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia.
Baik, untuk materi kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum. Kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Suryadewa, mata.